ini kan jadi lawakan. Yang perlu digarisbawahi, apa yang dikerjakan pejabat gubernur Heru Budi Hartono dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini. Sekarang memasuki tahun 2023, biasanya banyak orang melakukan yang namanya evaluasi. Termasuk juga di swasta, pemerintahan juga demikian. Bapak sebagai warga Jakarta, bagaimana Bapak mengevaluasi kinerja atau kepemimpinan dari Heru Budi Hartono, pejabat gubernur DKI pengganti Anies Baswedan ini, Pak? Ya, kalau kita mencoba mengevaluasi, coba kita lihat. Kita tiap hari tahu apakah itu di Waduk Pluit, apakah Sungai Ciliwung, atau di BKT, atau di sungai-sungai yang arahnya ke Ciliwung. Semua ada pekerjaan pengerukan lumpur. Yang konon selama 5 tahun nggak dikerjakan sudah menjadi daratan dan ditumbuhi semak. Itu semua sekarang diangkat. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi banjir yang biasanya datang di bulan Januari. Dan bahkan kemarin itu BMG menyatakan akhir tahun ini sampai tanggal 3 ini Jakarta akan kena badai dan banjir besar, hujan besar, sehingga akan terjadi banjir. Tetapi apa yang dilakukan Heru Budi Hartono? Dia bekerja sama dengan BMG, bekerja sama dengan mungkin Angkatan Udara untuk merekayasa awan ini supaya hujannya jangan jatuh di Jakarta. Luar biasa. Makanya semua bisa tahun baruan, bisa Natalan tanpa banjir. Semua terkendali, pekerjaan bisa jalan. Nah, inilah yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Jakarta. Dan sekarang ada lagi karma berikutnya. Kemarin dipertunjukkan adanya truk semen kejeblos di resapan. Dulu nggak digubris kalau cuma Avanza, ada mobil kejeblos di sumur resapan. Kemarin itu yang nutup jalan adalah truk besar semen yang akan melakukan pekerjaan pembetonan, kejeblos yang sama sekali nggak bisa bergerak. Artinya apa? Membuktikan bahwa proyek resapan yang dibuat oleh pemerintah sebelumnya, yaitu si Anies Baswedan, ini harus dievaluasi. Ya jangan seperti Jakarta, ya kan, yang mana tadinya udah benar-benar dibenahi nama pendahulu daripada Anies Baswedan, tapi tidak diteruskan, malahan dia bikin yang tidak berfungsi untuk kota Jakarta. Ya, salah satunya resapan, sumur resapan yang di jalan-jalan itu. Ya kalau kita dulu, setahunya kita kalau membuat jalan itu, ya kan itu mesti padat sekali, nggak boleh ada rongga. Ya kan, itu berlapis-lapis itu, mungkin ada 1,5 meter dalam itu dipadatin terus. Nah ini dibikin rongga oleh ini pemimpin DKI ini, ya kan, dibikinnya rongga. Ya apa nggak akan hancur tuh jalan. Sedangkan yang penutup itu juga, itu belum tentu kuat, karena itu tergerus oleh air, oleh hujan, nggak akan kuat. Jalan itu akan rusak lagi nantinya. Ya tempatnya, ya situasinya, dan apakah di Jakarta Utara bisa dikasih resapan yang sudah jenuh? Nah, tidak bisa. Kecuali di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, mungkin dengan tempat yang tepat, itu mungkin masih bisa dengan sumur resapan yang baru yang tentu size-nya, kapasitasnya lebih besar. Kan sampai ada guyon, wah bener, resapan yang dibuat Anies itu sangat kuat menyedot, sehingga menghilangkan water run-nya itu, air lari itu nggak akan lari, langsung kesedot. Sekarang lebih gila, yang disedot itu apa? Truk semen kejeblos. Nah, ini kan jadi lawakan. Anies juga untuk DP 0 rupiahnya itu tuh 0 sama sekali, nggak ada sama sekali untuk menyelesaikan, untuk meneruskan DP rumah 0% itu. DP 0% rumah yang akan dibangun, yang diide-idekan oleh Anies Baswedan. Yang perlu digarisbawahi, apa yang dikerjakan pejabat gubernur Heru Budi Hartono dalam waktu kurang lebih 3 bulan ini, rasanya sudah jauh lebih baik daripada gubernur sebelumnya, yaitu Anies selama 5 tahun.
Ini dulu, dan ini dirasakan banyak kesaksian oleh masyarakat yang memang kemudian merasakan bagaimana Budi Hartono ini berkiprah. Nah, inilah pelajaran yang sangat baik bagi masyarakat Jakarta, bagaimana memilih gubernur yang akan datang. Jangan salah pilih hanya oleh karena golongan, agama, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan adalah Jakarta masih akan menjadi kota sentral, meski tidak lagi menjadi ibu kota negara Nusantara, ya, tidak lagi menjadi ibu kota negara, tetapi akan menjadi kota bisnis yang tetap sibuk, tetap dibutuhkan. Sambungan-sambungan kereta tetap disempurnakan. Sekarang tidak akan ada lagi lowongan sambungan kereta yang tidak tersambung dengan Manggarai. Semua bisa ditekel dari Manggarai, dan ini luar biasa. Karena Jakarta menjadi punya central station, kayak Tokyo Central Station, kayak begitu. Kemana-mana bisa dari situ. Jangan sampai nggak dilanjutin. Karena zamannya Pak Anies ada yang tidak akan disambung dari Kelapa Gading mau stop begitu saja. Sekarang sudah tersambung. Bahkan kerjasama dengan Jepang, koordinasinya dengan Kementerian Perhubungan menjadi bagus. Saya berharap Jakarta akan menjadi sangat bagus, menjadi sangat bukan hanya modern saja, sangat mampu mengakomodasi kemajuan zaman dan penduduk, sehingga tidak terjadi kota keluh kesah. Kemarin menjadi kota konflik dan keluh kesah. Nah, ini bisa dihapus oleh kegiatannya Heru Budi Hartono dan untuk gubernur yang akan datang. Kalau nanti ada pilkada DKI 2024 gitu Pak ya. Dan yang paling penting, jangan memilih gubernur yang akan datang dengan politik identitas. Nah sekarang kan ada penggantinya Anies namanya Pak Heru Budi Hartono. Ya, Bagaimana kesan Bapak kalau misalnya Pak Heru Budi Hartono ini ikut pilkada 2024 gitu loh Pak di ya, Jakarta? saya setuju. Ya kan, dengan Pak Heru Budi Hartono itu dicalonkan ataupun dijadikan gubernur DKI. Ya kan, karena dia sudah banyak pengalaman. Yang mana dia mengikuti orang-orang yang mau bekerja. Ya kan, salah satu contohnya dia ngikutin Pak Jokowi. Nah, seperti contohnya Pak Jokowi membenahi birokrasi dan menyelesaikan MRT. Sekarang MRT sudah dibikin lagi sampai ke BIOS. Ya kan, itu dalam pelaksanaannya menuju BIOS. Bagaimana perasaan Bapak setelah ada MRT di Jakarta Pak? Wah, saya senang sekali. Saya sudah berulang kali naik MRT, baik itu ke HI maupun itu ke Setiabudi ataupun itu ke ETC Fatmawati, ya kan, untuk berkunjung, untuk jalan-jalan lah gitu ya. Kalau misalnya ada di kota lain dibangun semacam MRT atau LRT, Bapak setuju nggak Pak? Saya setuju sekali. Seperti kota yang padat ya, yang padat itu seperti Surabaya. Ya kalau Surabaya memungkinkan, ya kan, dia masih banyak lahan yang datar.